Atau generatif biasanya ChatGPT. Atau kalau di Google apa namanya? Gemini ya, kalau misalnya anak saya bilangnya Gemini gitu ya. Oke, mungkin hari ini kita lebih concernnya kalau biasanya kita di universitas atau di open library itu penggunaan. Oke, gimana Mas Yudi sepertinya? Ada apa? Oke, sudah aman posisi saya masuk kamera? Oh, sebelah kiri? Oke. jadi mungkin diinformasikan saja untuk kegiatan hari ini juga hybrid melalui Zoom. Jadi saya harus sapa dulu rekan-rekan Zoom-nya. Dilanjutkan dengan tadi kalau misalnya teman-teman kita concernnya kalau di universitas biasanya penggunaan AI di riset atau di tugas. Ya, ada yang suka curhat ke AI di sini? Hah? Oh, yang di depan suka curhat seperti Bapak Ibu ya. Oke, mungkin hari ini kita concernnya adalah bagaimana pemanfaatan AI di health atau di bidang kesehatan. Boleh nggak ya kira-kira kita kalau nanya AI saya lagi batuk udah seminggu, kira-kira sakitnya apa ya? Nanti ada jawabannya. Mungkin ada beberapa hal yang akan dibahas di sini yang salah satunya mungkin terkait penggunaan AI sebenarnya di rumah sakit atau di suatu klinik itu seperti apa. Atau mungkin nanti kita coba sukses penggunaan AI di bidang kesehatan itu seperti apa. Atau mungkin kita nanti hari ini melihat, oh ternyata ada yang kurang tepat jika kita menggunakan AI di bidang kesehatan. Untuk itu kita sudah hadir dua narasumber luar biasa untuk hari ini. Yang pertama mungkin kita akan sapa terlebih dahulu dan juga langsung panggil ke atas panggung. Tapi mohon izin untuk saya bacakan dulu profilnya. Yang pertama adalah ada Profesor Dr. Ahmad Rizal STMT. Beliau ada Profesor Instrumentasi Biomedis dan saat ini menjabat sebagai Dekan di Fakultas Teknik Elektro. Menempuh pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, di S2 di Institut Teknologi Bandung dan juga mendapatkan gelar doktor di Universitas Gajah Mada. Dimana sejak, boleh tepuk tangan mungkin. Baru sedikit, ini baru saya kasih tahu pendidikannya, masih ada yang luar biasa lagi. Sejak tahun 2002, Prof. Rizal, saya biasanya aktifnya bilang Prof. Rizal, aktif sebagai dosen dan juga pernah menjabat sebagai posisi strategis termasuk Direktur Akademik, Direktur Pasca Sarjana, hingga sini menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Beliau memiliki H-Index Scopus 18, ya, dan juga Google Scholar terakhir di 24, serta menjadi editor dan reviewer berbagai jurnal nasional dan internasional dengan indeks Scopus Q1 ya. Salah satunya di jurnal Artificial Intelligence in Medicine by Elsevier dan Biobernetics dan Biomedical Engineering yang diterbitkan juga oleh Elsevier. Di mana dalam 5 tahun terakhir beliau memimpin riset di berbagai bidang teknologi kesehatan seperti post estimation, deteksi apnea tidur berbasis deep learning dan pemantauan seismokardiogram. Untuk tanpa berlama lagi mungkin applause yang tinggi-tingginya untuk Profesor Dr. Ahmad Rizal STMT. Oke, sebenarnya inginnya di pinggir. Oke, baik. Sehat Prof? Alhamdulillah, baik. Kayaknya kalau saya ada yang ganteng, Profnya juga ganteng, kita butuh yang manis-manisnya, butuh yang cantiknya ya. Maka izinkan saya untuk memanggil narasumber kedua, ada Ibu Dr. Ervinaria Pasaribu MMRS, dan izinkan saya untuk membacakan profilnya terlebih dahulu. Dr. Ervinaria Pasaribu MMRS atau yang sering disebut Dr. Ervi, lahir dan besar di Jakarta pada tahun 1987 dan kini berdomisili di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Manajemen Rumah Sakit dari Universitas Pasundan Bandung dengan predikat cum laude. Seorang ibu dari 2 anak, Dr. Ervi juga merupakan pemilik dan pendiri klinik Bonamitra Group, jaringan klinik swasta terakreditasi nasional pertama yang beroperasi di beberapa wilayah Kabupaten Bandung seperti Bojong Soang, Bale Endah, Jelengkong, dan Cikoneng. Ada juga 1 cabang lagi di Bangun Tapang Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Selain aktif sebagai tenaga medis dan pengusaha, beliau juga berperan dalam berbagai organisasi seperti Asosiasi Klinik Kabupaten Bandung dan IDI Kabupaten Bandung, dikenal sebagai pribadi multibahasa, menguasai bahasa Inggris, Korea, Mandarin, tidak lupa bahasa daerah Batak Karo, Batak Toba, dan Sunda. Ya, ini masih berlanjut lagi.
Luar biasa, Dr. Ervina memiliki hobi di bidang musik. Ia aktif bernyanyi dan bermain piano dan di gereja, serta memiliki kanal YouTube pribadi. Udah ini boleh subscribe mungkin ya. Silakan dokter untuk promosi kanal YouTube-nya. Prestasi juga banyak menarik perhatian media. Beliau diwawancari oleh PRFM, Tribun Jabar, dan juga Narwastu. Sementara Klinik Bona Mitra telah diliput oleh Pikiran Rakyat, Detik Health, serta meraih penghargaan Marketing Entrepreneur Corporate. Sebagai pembicara dan akademisi, beliau juga kerap diundang di berbagai forum termasuk MMRS Ukrida Jakarta, Poltekkes Kibedana Semarang, SDK BPK Penabur, serta pada event Mark Plus Corporate Day and UMKM Day di Balai Kota Bandung. Tanpa berlama-lama lagi, berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Dr. Ervanaria Pasaribu MMRS. Silakan dok. Ya, biar spotlight. Oh sih. Oke, di tengah aja dok. Nanti kameranya mau nyuruh ke saya fokusnya dok ya. Oke, mungkin di awal tadi sudah disebutkan dok, sepertinya sudah ada 150 orang dari Zoom dari berbagai wilayah Indonesia yang sudah hadir. Boleh kita say hi dulu? Oke, halo rekan-rekan dari Jakarta, Surabaya dan juga Purwokerto. Mungkin kita bicara soal AI hari ini, ada Prof. Rizal dan juga Dr. Ervi. Dr. Ervi ya dok ya dipanggilnya biasa. Oh Ervina, oke mohon maaf. Dr. Ervina, jadi mungkin hari ini kita bahasnya penggunaan AI ini sebenarnya seperti apa untuk di medical? Apakah sebenarnya kalau kita menanyakan kesehatan di ChatGPT contohnya, terus mungkin sebagai pemilik dari Bona Mitra Clinic Group, jenis AI apa atau bagaimana diaplikasikan pada khususnya untuk kegiatan fasilitas kesehatannya. Mungkin di awal boleh kita pembahasan dari Profesor Dr. Amarizal STMT, nanti dilanjutkan dengan Dr. Ervina. Silakan Prof. Izin ditekan. Oke. Tes. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh berdiri? Enak. Silakan Prof. Ya, oke. Slide-nya mohon untuk ditunjukkan. Oke. Kalau bicara tentang AI sekarang lagi rame-ramenya gitu ya. Cuman ada banyak salah kaprah di sini. Seringkali karena media ngomongnya AI itu terkait dengan generatif AI, misalkan ChatGPT, yang lain-lain, kesannya ya cuman itu aja. Padahal sebenarnya AI itu lebih luas lagi dari itu. Kalau kita ngomong ChatGPT untuk kesehatan gimana? Paling konsultasi aja kan. Dan founder AI pun ChatGPT pun heran, kok bisa orang percaya sama kerjaan saya gitu. Padahal harus diverifikasi lagi dan bahaya kalau kita self diagnosis kan dok ya gitu. Makanya kita coba lihat dulu ya kalau lebih dalam lagi kira-kira seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat setelah COVID ini ada satu perubahan lingkungan yang cukup besar, utamanya di kesehatan. Dulu orang hanya periksa ke dokter datang gitu ya, sekarang sudah dikembangkan banyak hal. Kemudian kita coba jaminkan kesehatan untuk semua lapisan, semua orang, banyak sekali layanan yang berbasis basis internet dan seterusnya gitu. Yang awalnya fragmented terpisah-pisah sudah digabungkan di Indonesia, mulai ada Satu Sehat itu ya. Meskipun sekarang begitu selesai COVID nggak terlalu digunakan lagi itu. Nah, kalau kita lihat beberapa tantangan kalau di kesehatan itu manajemen. Bagaimana memanage sumber daya yang ada, karena terus terang kesehatan itu nggak cuma ngurusi orang sakit tok, tapi di balik itu ada banyak sekali yang terlibat, ada obat, ada teknologinya, ada keuangannya, ada macam-macam lah gitu. Keuangannya kan nanti kaitannya dengan asuransi, tenaga medis masih macam-macam juga, ada perawat, ada farmasi, ada dokter dan seterusnya. Kemudian bagaimana perawatan pasien dan resource allocation-nya seperti apa. Ini beberapa teknologi yang terkini, ini kok 2024 ya, kayaknya saya salah deh. Ini 2024. Di antaranya AI juga masuk di situ, augmented development, intelligent application dan seterusnya. Beberapa nanti akan terkait dengan kesehatan, tentunya tinggal dimasukkan di kesehatan. Kemudian kalau yang di
Oh ini kayaknya saya salah ini 2002 yang 2025 mana ya? Nah, ini kalau kita lihat AI adalah kecerdasan buatan yang apa ya? Kecerdasan dari mesin atau komputer yang meniru atau apa ya? Meniru kemampuan manusia dalam berpikir. Nah, kalau kita lihat itu nggak muncul secara ini ya, kayak ChatGPT itu di mana posisinya? Kan ada machine learning, misalnya KNN, SVM, neural network, apa backpropagation dan seterusnya. Kemudian ada deep learning yang lagi rame, ada neural network sendiri ya ternyata. Ada natural language processing, contohnya chatbot itu kan natural language processing, ada computer vision, ada cognitive computing. Nah, di apa ChatGPT itu masuknya di NLP dan di cognitive computing gitu. Jadi jangan semua kalau ngomong AI itu larinya ke ChatGPT, itu bagian kecil saja. Karena aplikasinya jauh lebih besar dari itu dan tidak hanya bisa mengandalkan yang itu ya, yang ChatGPT dan teman-temannya gitu. Jadi untuk yang teknik mungkin sangat paham, yang di informatik, di elektro mungkin, tapi teman-teman yang dari sosial, backgroundnya non teknik atau non STEM itu istilahnya apa ya? Lupa saya. Istilahnya kalau STEM kan science, teknologi, engineering, and matematik. Kalau yang non STEM itu yang sosbud lah, soshum gitu ya. Nah itu mungkin masih ke pengaruh ke sana gitu. Nah ini permasalahannya kalau ngomong tradisional, ya kalau zaman dulu kemana-mana harus membawa apa, kalau misalnya ada X-ray gitu ya kemana-mana dibawa gitu. Kemudian apalagi harus setelah daftar dikasih kertas untuk ini, untuk apa namanya, untuk medical recordnya. Sekarang, nah itu tidak bisa lagi karena apa? Nanti kalau pakai kertas kan berarti hanya di satu tempat tertentu kan. Di Telkom Medika kita di belakang masih itu. Kan dicariin di belakang gitu ya. Kalau beberapa rumah sakit yang saya pernah datangi sudah kita tinggal datang bawa diri aja, sudah ada di situ. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Bahkan ke dokternya udah nggak bawa record lagi gitu ya. Nggak ada yang dikasih. Kemudian akurat, efisien, and personalized healthcare service. Kalau dulu pada awalnya semua service itu cenderung custom karena satu-satu ya nih. Kemudian timbul ada produksi massal gitu ya, semuanya sama massal. Nah, sekarang ada fenomena baru namanya mass customization. Customisasi tapi secara massal karena kalau satu-satu lagi itu berat sekali. Nah, bagaimana layanan kesehatan itu bisa diskastomisasi sesuai dengan kebutuhan. Tapi tetap bisa menjangkau banyak orang gitu. Nah, itu tantangannya. Makanya teknologi dalam hal ini mungkin artificial intelligence jadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan yang seperti itu. Kemudian apa ya, intinya orang ke dokter atau ke rumah sakit tidak lagi hanya untuk ngobati kalau sudah sakit, tapi lebih dari itu, untuk preventif, untuk wellness, lebih cenderung ke yang lebih tinggi lah tujuannya, yaitu tadi bagaimana hidup lebih baik lagi. Jadi pendekatannya tidak lagi kuratif tapi preventif seperti itu. Makanya sekarang kan kalau dulu namanya sakit ya sudah sengsara gitu. Tapi kalau bisa sakit pun tetap harus happy kan. Makanya banyak layanan rumah sakit kalau kita lihat kan hampir lebih melebihi hotel bahkan itu. Nah itu sekarang yang diminta orang. Ginilah salah satu ya kalau kita lihat terus terang ini di dosen-dosen juga lagi rame nih. Salah satu ini jaminan kesehatan kita kan menggunakan BPJS. Oke, pakai BPJS aman, kita tiap bulan dipotong dari gaji gitu ya. Tapi kalau ngurus pakai BPJS itu lamanya setengah mati. Dilayani ya oke gitu, tapi ngurusnya dari pagi sampai ini. Kadang-kadang ya sudah kita bayar mahal nggak apa-apa. Tapi yang penting fasilitas yang kita dapat worth it gitu. Waktu kita aman dan apa ya, kesehatannya terjamin lah, hasilnya terjamin. Orang lebih cenderung membutuhkan kualitas, bukan hanya sekedar ada gitu ya. Makanya bahkan kalau makanan pun nggak apa-apa nih, harganya dimahalin, yang penting nyaman, enak gitu. Bukan terus ada. Nah ini kalau kita lihat dari yang sederhana dulu ya, maksudnya yang terlihat di luaran, medical information system. Ada tiga komponen di sini. Ada input, proses, dan output. Proses inputnya ada hospital information system resource tentang personel, financing, logistik, dan seterusnya. Banyak banget komponen di dalamnya. Jadi kalau sampai punya klinik gede seperti Dr. Ervina ini, kebayang ruwetnya itu pikirannya.
Saya ngajar aja atau megang di fakultas aja udah ruwet gitu karena ya komponennya cukup banyak gitu ya dan tanggung jawabnya besar, menyangkut nyawa orang. Kalau di dosen kan paling ya nyangkut masa depan orang, tapi kan nggak sampai mati gitu ya. Masa ngajar di kelas, wow, terus mati gitu, nggak bisa. Itu terlalu ekstrim. Kemudian prosesnya ada macam-macam ya, indikator, data source, dan seterusnya. Buat apa outputnya? Untuk information and product. Jadi dari situ manajemen bisa tahu apa yang harus dilakukan, kebutuhannya apa saja, sudah bagus nggak layanannya dan sebagainya. Kemudian bisa untuk diseminasi layanan ke pasien atau customer-nya. Nah, di banyak hal ini kita bisa kasih nih apa namanya AI di situ. Misalkan di pengelolaan personel, untuk pengelolaan apa teknologi dan seterusnya gitu. Sorry, ini back dulu. Ini contoh di future-nya ya. Ada apa? Kalau sekarang kan kalau ada pasien udah mau pakai ambulan aja menuju ke lokasi. Nah, kalau misalkan ke depan ini juga sedang saya pikirkan dengan teman-teman di teknik komputer. Bagaimana sambil jalan pun kita pasang sensor di pasien, kita bisa tracking itu ininya. Lokasinya di mana nih? Kalau ada emergensi dia mampir dulu kemana sebelum masuk ke layanan kesehatan yang memang dia tuju. Sambil jalan dipantau terus oleh IGD sehingga tahu oh ini apa EKG-nya seperti apa, heart rate-nya seperti seterusnya gitu. Jadi sekedar di ambulan tidak sekedar sebagai transport tapi sebagai perangkat monitoring misalkan. Kemudian ini enggak harus semua ya kita bacakan. Kemudian kalau ada penyakit itu enggak cuma dikasih obat terus nanti tiga hari lagi ke sini kita lihat, tapi bisa ada prediksi gitu. Oh kalau dengan kondisi seperti ini kita beri treatment seperti ini, oh kira-kira berapa hari lagi ini akan proses penyembuhannya. Itu bisa kita lakukan menggunakan AI. Dan seterusnya lah, masih banyak yang lain. Misalkan drug delivery ya, bagaimana proses ini ya, terkait dengan obat gitu. Bagaimana mencari obat yang tepat atau bahkan untuk diagnosis itu juga ini. Salah satu dulu sempat ada satu berita, cuman saya lupa nggak cari sumber aslinya, tapi saya masih dengar itu katanya diagnosis yang ditegakkan menggunakan AI itu lebih akurat dibanding dokter. Katanya, cuman saya satu yang ini, kalau misalnya dilepaskan sama AI, kalau ada malpraktek terus meninggal, misalkan ekstrimnya itu ya, yang tanggung jawab siapa? Developernya atau distributor perangkat lunaknya atau penyedia jasa internetnya nggak bisa. Jadi meskipun secara katanya akurasinya lebih tinggi AI, tapi dokter tetap harus bertanggung jawab atas apa yang ditegakkan terkait dengan pasien. Jadi yang bisa dilakukan bukan mengambil keputusan dari AI, tapi alternatif pilihan yang muncul di situ itu diambil atau digunakan untuk membantu dokter untuk menegakkan diagnosis seperti itu. Itu jauh lebih aman gitu ya, karena masih tetap ada apa istilahnya, ada bagian yang bertanggung jawab terkait dengan itu. Ini beberapa application-nya, misalkan improve diagnosis, bisa untuk personalized treatment, drug discovery, predictive analytic dan seterusnya. Banyak sekali bidangnya. Gitu. Makanya kalau saya lihat ya nggak bisa semuanya dikerjakan oleh satu AI. Bisa macam-macam nih. Yang bagian ini yang mengerjakan siapa, yang bertanggung jawab siapa. Karena apa? Tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan semua. Nah, sistem informasi juga gitu kan. Ada yang memang spesialis di sini nih. Dia fokus ke sana. Karena kalau nggak fokus nanti justru nggak dapat solusi gitu, malah gerambiang kemana-mana. Tahu gerambiang ya? Sorry nanti mungkin Anda akan dapat banyak kosakata ajaib yang muncul. Ada yang dari bahasa Tanzania, ada yang dari dari Zimbabwe gitu ya. Halo, kemana ininya? Next. Nah, tadi sudah ya sebenarnya. Nah, ini salah satu yang saya pengennya gini. Itu tidak semuanya urusan dengan generatif AI karena banyak AI yang lain. Ada yang namanya precision AI gitu. Bagaimana AI itu melakukan satu tugas tapi untuk sesuatu yang presisi, bukan generatif gitu. Contoh paling gampang ini salah satu yang menantang, kalau misalkan ada rumah sakit yang cukup besar dan kompleks, maka salah satunya adalah penjadwalan perawat aja lah. Kan ininya banyak kan, harus 24 jam kan harus tersedia itu perawatnya. Bagaimana menjadwal
kan itu pun sudah lumayan ruwet gitu ya. Jadi jangan muluk-muluk yang menyangkut nyawa seseorang dulu gitu kalau saya dari sudut pandang saya. Misalkan yang seperti ini. Apa namanya? Constraint-nya apa? Constraint-nya kan banyak kan. Sebentar, ini balik dulu. Constraint-nya preferensi. Misalkan ada yang saya hanya bisanya siang, memang nggak boleh nolak, tapi kan ada juga misalkan karena sesuatu hal. Kemudian rasio dan coverage, berapa yang dibutuhkan dengan jumlah pasien sekian atau jumlah bed sekian. Kemudian ada yang sedang cuti, ada yang sedang ada yang sedang tugas di luar, atau perawat itu kan juga manusia, jadi perlu diperhatikan kesejahteraannya misalkan ya. Jadi jangan malam terus nih tugasnya, nanti rumah tangganya berantakan. Kalau rumah tangga berantakan, emosinya tinggi, stresnya tinggi, main jadi jutek kan ke pasiennya kan. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Nah, salah satu kasusnya yang bisa angkat kayak gini kan, problem definition-nya apa? Kita buat data collection-nya. Si ini sudah berapa kali malam, seterusnya, kemudian kita lihat kita buat mathematical modelnya, kita buat algoritmanya, kemudian kita buat solusi awalnya, dilakukan perhitungan macam-macam, terus kita optimasi sehingga muncul jadwal yang lebih pas buat semua. Ya pasti di ujungnya tidak akan semua orang happy, ada satu orang yang mungkin masih merasa dirugikan, tapi insya Allah akan jadi solusi yang paling nyaman buat lebih banyak orang gitu ya, dibanding dengan manual. Tapi kalau memang cuman klinik kecil, cuman perlu 5 orang ini ya nggak bisa, mungkin tidak diperlukan. Tapi ini sebagai contoh kalau misalkan sistemnya sudah sangat kompleks, seperti yang misalkan kasus Bonamitra nggak cuman di depan situ kan, ada banyak tempat. Nah, bagaimana membuat itu lebih optimal kan perlu optimasi ya, banyak algoritma yang bisa kita manfaatkan gitu. Next ke siapa ya? Nah, ini beberapa challenge kalau kita lihat digitalisasi dan konsolidasi. Jadi selama ini kan masih banyak data yang tersebar-sebar, masih banyak yang manual dan seterusnya, otomatis kan perlu proses digitalisasi. Jadi mungkin lebih gampang membuat dari awal ya Dok ya, dibanding kalau kita sudah establish gede gitu. Karena apa? Nyari datanya juga lumayan, ngumpulin datanya. Expertise-nya juga kita harus butuhkan. Jadi kalau ada programmer, engineer kerja di rumah sakit sekarang bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Saya punya mahasiswa bimbingan informatika tahun 2014 itu di rumah sakit kanker ya di Darmais. Dia pegang data, jadi data analis di situ itu. Kemudian regulasinya juga harus comply, kalau enggak nanti muncul masalah. Nah, kadang-kadang ada human intervention, orang kadang nggak sabar pakai sistem, sehingga banyak titik yang dia interferensi. Nah, itu merusak sistem gitu ya. Kemudian yang penting juga adalah patient preparation. Maupun juga subjeknya adalah manusia. Orang kalau nggak bisa, ya jadi nggak nyaman gitu. Saya kebetulan ngajar teknik biomedis kalau di Fakultas Teknik Elektro. Ini juga mungkin yang teman-teman yang online ada yang dari teknik biomedis Purwokerto, atau yang di sini ada yang dari teknik biomedis nggak? Yang hadir di onsite? Nggak ada ya, pada pusing semua yang teknik biomedis. Kalau kita merancang perangkat medis itu pasti salah satu yang sangat penting ada yang kenyamanan itu, ergonomiknya. Contohnya, saya selalu tensimeter ya. Tensimeter itu kan bukan mengukur tekanan darah ya. Sebenarnya kenapa kok harus dipasang di sini? Boleh nggak di tempat lain? Di sini kan ada tekanan ada pembuluh darah besar kan. Tapi ada yang lebih besar di leher. Kebayang kalau cuff-nya dipasang di sini bisa nggak ngukur tensi dengan cara itu? Bisa, tapi tidak nyaman karena objeknya manusia, bukan barang yang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Nah itu makanya di kesehatan itu salah satu yang cukup agak berbeda gitu ya pendekatannya karena subjeknya orang. Saya kemarin sempat ketemu dengan mungkin pengobatan alternatif ya, ahli akupunktur. Beliau pernah cerita, Pak, saya dulu kalau ngomongin ini, kalau punya pasien darah stroke itu saya pakai jarum yang gede, Pak. Karena dengan itu lebih efektif. Cuman akhirnya ada yang komplain tuh, Pak, saya itu udah kesakitan, udah sakit stroke
macam-macam, masa disiksa lagi pakai jarum yang gede, segede paku itu. Jadi dia sesuaikan kan supaya lebih nyaman. Nah itu kan salah satu yang penting kalau kita ngomong melakukan sesuatu terkait dengan manusia gitu. Ini ada beberapa contoh. Next, minta tolong dilanjut. Beberapa inisial ini ya resep yang muncul. Misalkan error atau injury, ada salah ini ya, salah perlakuan gitu, atau privacy sekarang juga sangat gencar urusan privacy. Bahkan ada satu, kalau Anda sering main AI yang di web, ada Google Notebook ya, punyanya Note LLM atau punyanya Google itu, dia ada please don't train AI with your privacy data. Jadi jangan sampai melakukan training menggunakan data private Anda karena dia akan merusak gitu. Dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Saya sambil menyiapkan ini saya baca-baca beberapa paper beberapa berita, ada grup itu ada orang yang iseng-iseng gimana cara bobol rumahnya si X ini. Si X ini orang seorang politisi yang tidak disukai gitu. Muncul tuh semua. Caranya gini, masuk jam sekian sampai jam sekian, bobol ininya, terus kalau bisa jam sekian sampai jam sekian itu si X ini lagi tidur nih. Itu saat yang paling tepat untuk sampai sebegitunya dia disadon layanan itu. Karena sudah menyangkut ke privacy gitu ya. Kemudian inequality and discrimination, jadi semuanya harus punya ini yang sama. Kemudian professional and reshuffling dan seterusnya. Ini kayaknya ada yang hilang deh PPT-nya. Atau saya salah ngirim versi ya? Oh iya, ini ada yang hilang. Mestinya bukan ini. Jadi saya ada beberapa contoh kasus keberhasilan AI, ada 10 kasus contoh kasus bagaimana AI dipakai di kesehatan. Itu contohnya IBM dengan Watson kalau nggak salah, dia prediksi untuk obat kanker dan seterusnya. Jadi tidak semuanya generatif AI seperti ChatGPT ya, tapi ada yang spesifik lagi yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah tertentu di kesehatan. Tapi itu harus dengan ini ya, harus spesifik, kemudian harus benar-benar dikawal gitu. Karena kalau enggak ya itu biasanya memang custom untuk kepentingan tertentu. Ini PPT-nya salah, kayaknya saya salah kirim filenya. Kemudian jangankan untuk kesehatan, bahkan untuk yang simpel pun menggunakan AI juga kadang bisa salah. Contoh, 2004 itu dicatat sebagai tahun kegagalan AI untuk beberapa kasus. McD itu pernah mengembangkan AI untuk pemesanan drive-thru itu. Nah, kemudian akhirnya di shutdown karena banyak komplain. Banyak yang nggak sesuai dengan permintaan si customernya. Pesannya burger, keluarnya ayam goreng gitu. Dia nggak ini mungkin ada satu masalah terkait dengan kalau kita pesan di drive-thru kan nggak mungkin tik ya, mestinya ngomong kan, mungkin di masalah di speech processingnya. Kalau di Amerika kan sama-sama bahasa Inggris tapi kan logatnya bisa macam-macam gitu. Nah itu mungkin jadi error yang cukup besar atau data trainingnya kurang banyak sehingga banyak kegagalan sehingga di shutdown projectnya tahun 2024. Kalau di Indonesia terus terang saya kemarin sempat diskusi juga sama teman yang ada dosen di teknik biomedis yang menjadi salah satu staf ahli di di Ristek maupun di Kementerian Kesehatan yang terkait AI. Jadi di Indonesia kayaknya belum keluar deh buku panduan untuk penggunaan AI untuk kesehatan, sedang disusun. Gitu. Yang saya temukan baru next. Ya ini ada yang hilang PPT-nya. Jadi baru pendukungan bahwa ini bisa dipakai untuk analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas di buku putih Strategi Nasional Pembangunan Digital 2030. Artinya apa? Pemerintah mendukung, tapi bukan untuk bukan AI yang mengambil keputusan, tapi AI digunakan untuk membantu mengambil keputusan sehingga keputusannya lebih valid karena referensi yang banyak. Contoh yang bisa kita gunakan buat mahasiswa nih. Kita punya buku 500 halaman. Masuk ke AI, terus tanyakan, saya perlu informasi tentang materi ini, berapa? Nah itu kan bisa keluar kan? Manual kan, harus cari dulu di data ini, terus kita baca-baca. Itu memudahkan, tapi kita yang harus lakukan checking gitu, supaya
mudah. Contoh, komputer punya beberapa kelebihan dibanding kita karena dia bisa melakukan proses berulang-ulang tanpa mengalami jenuh ya, kecuali kalau prosesor panas terus ngehang itu beda cara gitu. Misalkan ada satu citra X-ray cukup besar gitu ukurannya. Kemudian kita pengen tahu nih yang pengeroposan itu di mana aja sih. Dengan kemampuan komputer kan dia bisa lakukan zoom, bisa analisis per pixel. Sehingga dia bisa tahu nih ini A, B, C, D itu ada potensi adanya kropos di tulang misalkan. Nah setelah itu apa yang kita lakukan ya, kita nggak boleh terima langsung mentah-mentah kan kalau misalkan dokter. Tapi kita lihat dulu, benar nggak sih gitu. Benar nggak sih ke ininya? Kalau iya baru kita bisa berikan penilaian. Jangankan kedokteran umum, saya 2 Agustus akhir saya diundang untuk menguji mahasiswa S3 untuk seminar usulan risetnya dokter gigi. Wah itu banyak sekali dia akan menggunakan AI untuk untuk satu kasus di kedokteran gigi. Cuman beliau yang punya riset saya yang stres. Karena apa? Yang beliau sampaikan itu terlalu tinggi gitu. Padahal di level teknisnya itu susah sekali. Jangankan beliau yang dokter gigi, saya yang backgroundnya dari teknik aja. Ini susah Pak, algoritmanya susah, metodenya susah, perlu banyak waktu, perlu banyak training data dan seterusnya. Dikurangi, tapi secara visinya sudah ke sana gitu. Jadi artinya nggak bisa dihindari AI itu akan masuk ke kesehatan bahkan. Hanya memang penggunaannya harus dengan sangat bijaksana supaya tidak menimbulkan dampak negatif akibat ketidakpahaman atau penggunaan yang tidak sesuai, tidak bertanggung jawab, tidak beretika dan seterusnya. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan buat pemicu diskusi hari ini. Semoga nanti banyak yang bisa ditanyakan. Kalau semuanya jelas berarti nggak perlu ditanyakan kan, malah nggak seru nanti diskusinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Prof Rizal. Keren banget ya. Jadi pada akhirnya teman-teman di dunia kesehatan atau dimanapun AI hanyalah support. Ya segala sesuatunya harus dibantu juga manusia. Jadi insya Allah tidak akan tergantikan AI dengan manusia. Apalagi di bidang kesehatan. Baik, selanjutnya mungkin sudah kita masuk ke pembicara kedua. Cuma mohon izin untuk rekan-rekan panitia. Ada yang pernah berkunjung ke klinik Bona Mitra? Ada? Oke, 2 orang. Kebetulan saya pernah dok. Untuk itu waktu itu pada saat pengecekan COVID. Ya, jadi saya datang ke Bona Mitra, stafnya ramah semua. Bapak Ibu, saya Bapak kok Bapak Ibu. Bapak silakan, mohon ditahan sedikit agak sakit. Nah langsung dimasukin ke hidungnya. Teman-teman kalau misalnya pernah dicek untuk COVID. Jadi mungkin lanjut aja, tapi sebelum kita masuk ke Dr. Ervi, izinkan untuk rekan-rekan Vanira untuk memutarkan video profil dari Bona Mitra Group. Ya, bukan teman-teman lihat sekilas terkait. Nah, ini videonya. Boleh? Silakan diputarkan.
Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Klinik Bona Mitra Group. Baik. Mungkin diinformasikan, Dokter Evi sedang agak sedikit demam rekan-rekan, tapi sudah hadir ke sini. Boleh tepuk tangan yang meriah. Dokter Evi sudah mau datang ke TLU padahal lagi agak sakit hari ini. Ya sebentar. Nanti rekan-rekan kalau misalnya punya pertanyaan, ya ditampung dulu pertanyaan, nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab tentu saja. Dan bagi ada yang merasa giginya lagi, kok gigi saya agak sakit atau mungkin lagi berkuman, boleh acungkan tangannya karena dari Bona Mitra akan ada voucher untuk 3 penanya terpilih ya dok ya. Gratis penanya dan diskusi yang terpilih. Voucher scaling gratis di Bona Mitra ya. Ini vouchernya udah di saya. Teman-teman silakan yang mau bersihkan giginya boleh ajukan pertanyaan terbaik dan juga kita buat diskusi hari ini makin meriah. Baik, langsung saja kita panggilkan Dr. Ervinaria Pasaribu MMRS untuk memberikan materinya sebentar. Ya, sudah silakan dok. Cek. Oke, hatur nuhun. Juga kepada Prof izin. Ya, berdiri dulu deh, kayaknya udah pada pegel ya. Yuk berdiri dulu, berdiri. Yang mau berdiri, yang mau renggang, yang mau minum ya. Sok atuh dieut heula caina. Ini tiasa bahasa Sunda teu sadayana. Ada, oke, yang di sini yang hadir ini ada yang belum pernah ke Bona Mitra, tapi harus jujur loh ya, karena kami juga punya sistem yang bisa nge-tracking data kalian. Yang belum pernah ke Bona Mitra, coba saya mau lihat. Oh, meniseur kieu atuh nih berarti tim kita harus gencar lagi nih. Kalau yang di online mungkin boleh dibantu, yang belum pernah boleh ketik saya boleh dibantu panitia. Banyak nggak? Yang di online ada berapa ratus juta jiwa? Boleh mangga, sok. Boleh duduk ya. Ya, terima kasih banyak kepada panitia library ya yang sudah mengundang saya hadir di sini. Buat MC, moderator, panitia, mahasiswa, teman-teman semua. Undangan Bona Mitra ini ada dari ASIS, ya teman-teman Bona Mitra juga, media, rektorat ya, kebetulan saya kenal baik nih sama Pak Prof nih ya. Dulu beliau itu pembimbing adik saya tahun 2008. Kepilih jadi Prof. Jadi akhirnya makin mesra lagi hubungan Bona Mitra sama TLU. Gitu ya. Oke, itu tadi vouchernya khusus buat yang datang. Nah ini makanya teman-teman yang belum datang, next time kalau Bona Mitra diundang, hadir di sini biar cepat dapat voucher ya. Oke. Kita langsung masuk deh. Pada waktu Pak Yudi me-WA saya pertama kali kurang lebih sebulan yang lalu, Dok, tolong kami dari Open Library ini, literasi event, mengundang Bona Mitra dari aplikasi penerapan sehari-harinya tentang AI. Jujur saya agak deg-degan loh teman-teman. Ya Prof, saya deg-degan karena this is a new thing gitu loh buat saya. Walaupun sebenarnya AI ini sudah di mana-mana sekarang. Tadi benar yang Prof bilang, nanti akan ada di slide saya bahwa data analisis, presisi marketing ya itu semua akan berkembang dengan AI ini. Jadi sebenarnya AI ini bukan meniadakan job dari manusia, tapi justru malah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mau tahu gimana nanti ya satu-satu. Ini bisa. Ganti slide ya? Oke, ini ada telepon. Ditanya kalau gitu di mana? Ada yang kenal? Salam. Dimainin gimana? Maaf. Selamat sore. Ditanya kalau gitu di mana? Kang Menkes Damang. Saya ditelepon secara mendadak. Ini mana videonya ya? Balik lagi dulu, bentar. Selamat sore. Ditanya kalau gitu di mana? Kang Menkes Damang. Suaminya. Pak. Yang suka Pak Yunus, Bona Mitra. Saya Dr. Ervina dari Bona Mitra. Dari Bona Mitra. Yang di Bandung. Ya, Kabupaten Bandung, Pak Menkes. Hatur nuhun Pak Menkes. Kami berterima kasih atas supportnya sebagai grup klinik swasta terakreditasi nasional pertama. Senasional di Kabupaten Bandung dan Jogja.
Pak Menkes punten Bu Dewi dari kemarin ngatur waktu tak can sempat wae waktu naik. Ibu Dewi. Mohon Bu Dewi. Mohon. Mau ketemu. Oh, tak can sempet. Nanti lain kali ya Pak Menkes ya. Mohon WA aja nanti dari. mohon. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan kepada Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Budi Gunadi Sadikin atas support dan doanya kepada kami grup klinik Bona Mitra Kabupaten Bandung dan Yogyakarta sehingga memperoleh sebagai grup klinik swasta pertama terakreditasi nasional se-Indonesia. Udah ya, Pak Menterinya sibuk. Terima kasih. Ya, hatur nuhun lah, puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini tuh salah satu hal kesamaan antara Telyu dan Bona Mitra keluarga. Karena tadi waktu Mars Telyu ditampilkan itu jelas ya. First rank private university in Indonesia. PTS nomor 1 swasta terbaik se-Indonesia di Kabupaten Bandung. Dan Bona Mitra sebagai grup klinik swasta pertama terakreditasi se-Indonesia. Buat kita semua tepuk tangan yang biasa. Bangga nggak jadi mahasiswa Telyu? bangga, Jadi Sivitas Telyu? bangga, Jadi Sivitas Bona Mitra? bangga. Nah, gitu dong. Ya ini tadi ya, dan kami sudah terakreditasi semua ya teman-teman. Jadi standar pelayanan yang kami berikan itu standar akreditasi. Bukan apa kata dokter Ervina, tapi apa yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Ya memang dalam prakteknya hapunten saya di sini mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan, masih banyak harus belajar. Kami manusia biasa, apalagi di zaman sekarang ini menjadi tenakes itu tidak mudah. Seperti yang tadi Pak Prof bilang, klien kami itu manusia. Selalu apa? Teman Bona Mitra, kalau saya ngomong, klien kita manusia yang punya hati, pikiran, dan perasaan. Klien kami bukan komputer, orang. Salah ngomong sakit hati, salah nyuntik nyawa, ya. Jadi ini semua standar akreditasi ini mulai dari pelayanan, gedungnya, main ke Bona Mitra deh, ya. Sampai kalau tadi kalian lihat robot ngepel-ngepel itu berapa kali sehari, buang sampahnya, sampah medis, sampah domestik itu ada standarnya. Dan kami, puji Tuhan alhamdulillah sudah memenuhi standar ini semua. Jadi nggak usah takut. Ya kalau mau berobat ke Bona Mitra, sok. Kalau ada yang masih belum sesuai standar, bilang sama saya ya, jujur. Oke, nah ini juga terima kasih kepada Pak Rektor ya, Pak Prof Suyanto. Ya, kita sudah tanda tangan bulan September kemarin ya. Dan beberapa fakultas sudah dalam proses MOA yaitu Fakultas Komunikasi FKS sama Fakultas Ilmu Terapan. Menyusul fakultas-fakultas yang lain. Ini berikutnya kayaknya nih Pak, habis ini elektro. Oke, inspiration story katanya disuruh ceritain sukses story cenah Pak Yudi. Ya, tapi bagi saya punten, saya ngerasa belum sukses beneran deh. Saya ngerasa masih terus berupaya. Jadi saya bilangnya inspiration aja ya Pak Yudi ya. Sanes sukses. Jangan heran saya orang Batak bisa bahasa Sunda. Atos 12 tahun bumina di dieunya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Asal jangan lupa akan kulitnya. Kacang jangan lupa akan kulitnya. Bahasa Batak, boy doau ya, horas. Jadi gini, Bona Mitra ini tadinya saya tuh sama sekali nggak ada rencana mau bikin klinik loh teman-teman. Sebenarnya saya tuh mau jadi dokter spesialis. Beneran deh. Saya tuh cuman mau datang ngobatin pasien pulang. Sampai suatu hari Tuhan itu dengan luar biasanya bikin kejadian begini. Tahun 2015 awal itu saya hamil anak kedua Joseph. Usia kehamilan saya hampir 32 minggu. Artinya saya udah hamil besar. Anak pertama saya Bona. Anak pertama saya namanya Bona. Kayak namanya Bona Mitra. Kami sudah tiba di suatu rumah sakit di Bandung. Sudah mau masuk ruangan dari IGD. Kejang dong. Kejang. Saya hamil besar. Kebayang gak perasaan seorang ibu gimana? Wah pokoknya saya panik luar biasa lah. Meskipun saya dokter panik juga. Jangan kira dokter gak panik. Panik juga. Kejang. Bibirnya udah biru, udah putih gak bernapas. Nah
Akhirnya tertolong. Tapi pada saat anak saya di ruang rawat, itu saya berpikir begini teman-teman. Kayaknya nggak mungkin saya jadi spesialis. Bagaimana caranya saya ini mau menjadi seorang ibu untuk anak saya, bahkan anak saya yang kedua udah mau lahir saat itu, menjadi istri bagi suami saya, tapi saya juga tetap mau jadi seorang dokter gitu loh. Kira saya kepikir gitu dan saya ngobrol sama suami saya. Kira suami saya yang bilang, dan puji Tuhan suami saya ini mendukung sekali karir saya. Dan suami saya ini dosen di Maranatha manajemen ya, ekonomi dan manajemen selama 10 tahun. Dia bilang kita bikin klinik aja. Karena belum ada di Bojongsong ini dulu 2015-16 belum ada. Hanya ada puskesmas sama ada klinik dulu Aviati ya kalau nggak salah. Dan itu kliniknya agak jauh ke sono. Sekarang Aviati pindah menuju ke daerah Bale Endah, nggak ada gitu. Akhirnya ya udah yuk kita bikin aja. Harapan saya di situ cuman ya udah aku cuman mau praktek pulang gitu loh ngurus anak. Gak pernah kepikir yang aneh-aneh tuh enggak. Maksudnya kayak kita nanti akan ekspansi, kita nanti akan menjadi perusahaan terbuka, terdaftar di bursa efek. Nggak ada. Bahkan saya berdiri di sini pun saya nggak pernah kepikiran. Itulah ya Tuhan itu baik banget gitu. Dan ini thank you buat teman-teman dari Buana Mitra. Ini diwakili oleh mereka semua karena yang lain masih meriksa pasien. Tanpa kalian tuh saya nggak ada di sini loh. Thank you banget nih buat teman-teman Buana Mitra. Punten ya kalau saya bawel, cerewet, suaranya kenceng, ageng pisan itu dokter sih. Atuh meni galak ya gitu ya. Ya kurang lebih begitu. Nah saya juga melihat penduduk Kabupaten Bandung ini luar biasa loh banyaknya. 3,9 juta jiwa itu yang terdaftar di statistik. Yakin saya lebih. Nah ini tesis saya dulu. Tesis saya dulu itu membahas tentang sebegitu luas dan banyaknya penduduk Kabupaten Bandung, tapi klinik yang terdaftar itu belum cukup. Kalau nggak salah data dari Asosiasi Klinik Kabupaten Bandung terakhir tahun 2025 ini memang sudah 170, tapi masih bisa nge-cover 3,9, belum, masih cukup, butuh lebih banyak. Bahkan BPJS sendiri pun bicara ke kami Buana Mitra, yang saat ini sudah ada 4 di Kabupaten Bandung, 1 di Jogja. Doain akhir tahun ini mau ada 5, masih kurang juga. Terutama di daerah sono, ujung Pengalengan, Ciwidey, nah itu masih kurang banget. Banjaran, ada warga kabupaten yang jauh-jauh di sini? Ada? Gak ada, oke. Terus, terbentuklah pertama kali 2016 bulan Agustus. Ya. Nah pada waktu tahun 2018, itu kami menerima penghargaan pertama kami sebagai klinik berprestasi langsung, dulu masih Pak Dadang Nasir, itu langsung Bupati Kabupaten Bandung yang memberikan kepada kami. Ya, waktu itu ceritanya dinilai dari staf khusus Bupati kalau nggak salah menilai beberapa klinik di Kabupaten Bandung dijadikan sampel. Puji Tuhan, alhamdulillah kami bisa menerima penghargaan ini. Lalu kami juga menggunakan ASIS sebagai rekam medis elektronik tahun 2019. Berdiri dong. Oke, ini tuh anak Telyu loh, alumni Telyu ini dulu nih. Pertama kali kami menggunakan rekam medis elektronik dan pada waktu itu Mas Farli belum banyak ya, bahkan kayaknya kami cuma satu-satunya ya. Dan kami sering diundang oleh Kominfo bersama dengan ASIS juga ya. Oke, nah ini 2019 pertama kalinya kami terakreditasi sekota Kabupaten Bandung. Itu waktu itu pertama kalinya kami, sekota Kabupaten Bandung gak ada, baru kami. Gitu ya, puji Tuhan lah ya. Oke, kemudian ini cabang-cabang yang tadi sudah teman-teman lihat, 2021 pecah telur cabang pertama. Ya, bentar lagi Jelekong ulang tahun. Yogyakarta juga mau ulang tahun nih, saya setiap kali ulang tahun saya datang terus nih ke sana kemari. Nah, lalu juga selain cabang, kami itu tuh pernah dipercaya untuk memanage klinik di Surakarta di Solo. Jadi pakai nama mereka Klinik Yudhistira Managed by Buana Mitra Keluarga. Lalu Waluya Santosa juga di Solokan Jeruk, ya di daerah dekat ke arah sana lagi Majalaya. Sampai akreditasinya juga kami yang mendampingi gitu ya. Oke, ini tadi yang swasta pertama yang terakreditasi nasional. Nah ini ya, tadi udah pada lihat ya pelayanan-pelayanannya ya. Oke, sekarang udah nambah laboratorium. Sekarang yang lagi hot-hot banget ini vaksin meningitis polio untuk jemaah haji dan umroh. Lalu juga ada kok dokter mandiri THT, anak kandungan. Kitan biasanya kalau mau
libur sekolah nih ya, Desember nanti biasanya sama Juni-Juli. Dan USG biasanya di Jelekong dan di Bonamitra Bojongsong sendiri sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Saya diminta oleh panitia itu, Dok, gimana sih dokter bisa mengembangkan klinik sampai sekarang ini gitu. Jadi saya diminta untuk menceritakan itu dan itu saya ringkas sebagai entrepreneurship skill. Gini ya teman-teman, kita nggak tahu ke depannya gimana. Kayak tadi kan saya udah cerita, saya nggak pernah kepikiran untuk jadi seorang pebisnis. Tapi ternyata Tuhan belokkan saya gitu. Siapa tahu nanti teman-teman, kita nggak tahu nih. Sekarang memang misalnya aku cuma mau jadi engineer. Nggak salah. Tapi kalau misalnya kayak Mas Farli, dia engineer juga, dia pebisnis juga, why not? Ya kan? Gitu loh. Oke, ada 2, internal dan eksternal. Kita bahas satu-satu. Internal strength, nomor 1 teamwork. Saya banyak sekali disupport oleh suami saya, ya, imam saya. Ya hari ini suami saya izin gak hadir karena anak saya jadi kapten tim futsal lagi tanding, gitu ya. Jadi bagi tugas. Nah, tapi suami saya itu selalu support. Itu yang pertama, support dari keluarga. Yang kedua, support dari tim yang ada di klinik. Masing-masing klinik itu punya dokter penanggung jawabnya masing-masing. Punya koordinatornya masing-masing. Punya standar operasional prosedur dan tugas-tugas yang harus dibagikan masing-masing. Sehingga kami itu sangat terstruktur secara manajerial dan secara tim. Lalu kalau udah ada tim, udah ada terstruktur tugas-tugasnya, langkah selanjutnya harus diapain? Yang tahu jawabannya dapat voucher nih. Yang bisa tahu 2 langkah atau 3 langkah ke depan, saya kasih vouchernya nih. Tapi yang Bonamitra nggak boleh jawab ya. Ada yang tahu kalau misalnya udah kebentuk tim, harus diapain? Udah tahu nih tugas-tugasnya nih. Terus dokter Ervina harus ngapain? Bener nih. Ya, itu. Mic-nya boleh dikasih? Angkat tangannya, Dek. Oke. Sebutin nama dari fakultas mana ya? Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Edward dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Hore, ekonomi bisnis keren banget. Terus? jurusan MBTI, angkatan 22. Kalau berdasarkan dari pelajaran saya, Bu, kalau kan kita sudah ada teamwork nih, sudah tahu SDM-nya bagaimana, Yes. penempatan posisinya di mana. Tentunya kita sudah ada sumber daya. Tapi sumber daya itu nggak bakal jalan kalau tidak ada planning. Oke, terus? Kalau sudah di planning untuk ibaratnya mau bikin proyek kan, Bu. Habisnya kan udah di planning kan untuk berapa tahun ke depan. Setelah di planning tentunya harus mulai dengan initiating dulu. Memulai planning tersebut, kemudian Oke. mengeksekusi apa yang sudah di planning. Oke. Dan Terus? tentunya Kalau udah dijalanin diapain? kalau udah dijalanin tentunya ada namanya monitoring, Bu. Yes, that's it. Bener banget. Tolong kasih dong vouchernya. Pinter kamu. Monitoring and routine evaluation. Dan ini yang saya jalankan setiap sebulan sekali. Saya ngiter semua cabang, bahkan saya sampai ke Jogja. Ya, karena kalau nggak dimonitoring, bablas sudah. Mau katanya SDM, mau katanya sistem AI, mau katanya sistem keuangan. Benar ya Mas Farli ya? ASIS juga begitu nih, dari ASIS nih, datang nih dia nih. Lah, lalu internalnya kalau udah kayak begitu, saya akan memperkuat apa yang menjadi kekuatan dari klinik itu. Jelas klinik, jadi yang saya training dan workshop, perawatnya, dokternya, bidannya, apotekernya, asisten apotekernya, ini kami sangat concern terhadap hal-hal seperti ini, ya, supaya kompetensinya benar-benar semakin lama semakin ditingkatkan. Dokter-dokter juga saya kirim kursus, itu kami sangat concern dengan hal-hal yang seperti itu. Nah ini secara general, kebetulan saya di klinik, nanti teman-teman juga terapkan di bisnisnya masing-masing, gitu ya. Planning tadi benar yang Edward bilang, gitu ya. Kita tuh harus strategi kita mau ngapain sih? Setahun, 2 tahun, 10, 20 ya. Planning itu harus ada, nggak bisa enggak. Nah ini salah satu dari internal yang harus dikuatkan. Karena kalau kita tuh punya planning, kita tuh akan lebih terarah ya.
Kalau orang yang nggak punya planning, hidupnya pasti bakal ngasal-ngasal dan itu nggak bisa kayak begitu. Hidup di dunia ini tuh mulai dari bayi juga kita sebenarnya udah pasti punya planning. Mau nyusu jam berapa, ya kan? Cuman kitanya aja nggak sadar. Tapi kalau kita udah semakin diberikan pertumbuhan secara fisik dan mental, kita tuh pasti punya planning. Punten orang dengan ODGJ aja, mereka tuh punya planning kok. Dalam pikiran mereka punya planning. Cuman mungkin ya mereka kita menangkapnya berbeda aja, tapi mereka tuh punya planning gitu loh ya. Oke, lanjut. Nah, ini zaman sekarang nggak mungkin lepas dari poin yang ini ya nggak sih? Semua, apalagi kita di kota besar ini di Bandung ini, ada nggak sih di sini yang menjalankan bisnisnya nggak pakai digital marketing? Ada. Tapi menurut kalian gimana dibanding ini bisnis dengan digital marketing, ini bisnis yang nggak pakai digital marketing? Menurut kalian gimana? Tapi kali ini nggak dapat voucher ya. Siapa yang bilang lebih maju pakai digital marketing, angkat tangan aja deh. Dibanding nggak pakai digital marketing gitu loh. Oke, yang bilang kayaknya sama aja, mau digital kayak mau enggak kayak tergantung perusahaannya. Ada yang berpendapat begitu, boleh juga. Enggak kan? Jadi memang ini harus internal strength yang harus kita lakukan sekarang ini. Apalagi di era AI seperti ini gitu loh. Nah jangan lupa teman-teman, inovasi itu penting. Karena di dunia kesehatan yang saya gelutin ini, saat ini semakin banyak kompetitor. Klinik-klinik semakin banyak. Nah kita tuh harus terus berinovasi. Mau apapun itulah, mau bisnis kafe, mau bisnis apapun itu, termasuk Tell You ini inovasi sekali loh. Ya ini library-nya bagus, saya tadi sampai nanya, bayar nggak sih buat umum? Enggak. Kalau kayak begitu mas saya kesini juga tiap hari. Bisa kali ya baca buku, saya seneng loh ngeliat interiornya. Itu inovasi. Bonamitra kalau kalian main-main mangga, ini baru renovasi habis-habisan. Ya yang tadi kalian lihat tuh habis renovasi. Ya kami berinovasi supaya gimana pasien ini nyaman. Bikin snack, bikin di sini pojok anak kecil untuk mewarnain, bikin pojok ASI untuk ibu menyusui. Inovasi terus harus datang. Gitu. Rekam medis harus terus diperbaharui, ya. Inovasi, dan inovasi muncullah creativity. Gitu loh. Karena kalau nggak ada kreatif dan inovasi tergerus pasti apalagi kita ini udah di tahun 2025. Dan eksternal, kolaborasi. Apa-apa sekarang collab ya kan. Dok collab dong. Karena menurutku collab itu penting ya untuk win-win solution. Dia berkembang, aku juga berkembang. Nah salah satunya tadi nih, saya dengan Telkom University ya, ini udah kolaborasi kan. Ya kan, nanti kan kami udah sepakat nih, mahasiswa bakal magang di Bonamitra. Mahasiswa datang magang itu nggak tangan kosong. Kalian tuh harus udah punya konsep dulu nih pas mau magang. Ngobrol sama dosennya. Begitu magang di Bonamitra, nah kami akan mengarahkan kalian sesuai dengan kalian ini programnya apa. Setelah itu kalian pasti punya apa? Ada yang mau berani jawab? Setelah magang berharapnya ada apa? Project. Dia dong, final project dong. Final project. Nanti kalian prestasikan di Tell You, Bonamitra datang misalnya. Cocok nih projectnya, bikin hak paten. Tell You sama Bonamitra, collab kan? Yang win-win solution siapa? Tell You win-win solution, dapat tempat magang, dapat pelajaran. Meskipun kalian bukan mahasiswa fakultas kedokteran, bisa jadi lebih pintar. Bisa jadi. Bonamitra dapat apa? Dapat project, dapat aplikasi, dapat pengembangan, dapat AI. Ya itu namanya kolaborasi. Ya, gitu. Make a good networking. Ya pernah dengar istilah no networking is not working and with networking everything is working? This is it. Ya sama, saya juga begitu. Hadir di banyak kesempatan ya, kayak kemarin hadir di Mark Plus, hadir di asosiasi klinik. Ya kebetulan saya musisi juga sih, jadi tapi saya udah lama banget nggak nyanyi. Cuman maksudnya kadang-kadang kalau saya lagi nyanyi gitu di jazz community atau di hotel atau di mana kafe, ya kita bisa bikin networking gitu kan, nanti bisa collab bareng antara kafe ini dengan Bonamitra atau misalnya nanti dia ngadain event apa, Bonamitra bisa diundang. Nah itu, jadi banyak-banyaklah kalian mulai dari sekarang bernetworking, oke? Nah ini tadi yang Edward bilang, memang harus dimonitor, nggak bisa. Dan ini juga kami mengadakan pelatihan-pelatihan, leadership training gitu ya, buat para top-top manajemen ya. Ini monitoring yang di 5 cabang saya lakukan. Lalu ini workshop ya,
pelatihan keperawatan, nginfus, pelatihan bantuan hidup dasar dan kelanjutan, kadang saya yang ngasih, kadang dari perawat yang ngasih. Lalu top manajemen itu setiap 6 bulan sekali itu ada rapat besar. Jadi semua cabang itu ngumpul. Dan biasanya kalau lagi ngumpul tuh membahas kemajuan dari setiap cabang itu bagaimana. Karena tiap cabang itu beda-beda segmen marketnya, target marketnya, insight-nya terbuka. Misalnya Bonamitra Jelekong lagi stuck nih, idenya apa? Nanti Balai Endah bisa ngasih masukan dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya. Nah ini digital marketing, ini Instagram kita juga sudah ada. Lalu ya ini medical service ya, tadi udah dijelaskan ya. Itu saya. Ya vaksinasi, terus juga sekarang udah ada home clinic loh teman-teman. Kalian kalau misalnya lagi malas ke klinik mau pakai home care dari Bonamitra, mangga silahkan. Ya USG juga sudah ada. Oke, terus ini untuk vaksin untuk umroh, laboratorium, dan pelayanan poligigi. Nah ini saya juga mau nanya teman-teman semua. Nah, saya percaya sih teman-teman lebih pintar dari saya karena ini kampus AI kalinya. Kampus AI. Jadi kenapa sih harus AI? And what do you think about AI? Ada yang mau ngomong? Tapi ini gak dapat voucher ya. Ini vouchernya nanti buat penanya. Ada yang bisa ngasih jawaban? Itu tuh yang di belakang tuh kayaknya pinter banget tuh. Ada yang baju hitam. Iya yang kamu yang noleh. Mau jawab? Jawab dong. Apa kek? Gak mau? Ya udah siapa aja? Ya boleh. Mau jawab? Siapa yang mau jawab? Kenapa harus AI? Tadi udah dijelasin juga sama Prof. Rizal. Oh, MC-nya mau jawab MC-nya ya, silakan. MC-nya aja deh. Oke, kenapa harus AI? Mungkin kalau dari saya AI itu cukup membantu dalam setiap kegiatan-kegiatan saya juga. Ya itu tadi bahwasanya AI itu bisa jadi support untuk saya berkegiatan. Terus ada terkait tugas-tugas juga sekarang tuh kadang bisa dibantu oleh AI. Meskipun kadang AI-nya itu ya menyesatkan, perlu ada riset-riset lebih dalam lagi terkait itu. Terus kayaknya itu aja sih kalau dari saya. Pertanyaan yang lebih lanjut lagi nih, yang diharapkan oleh kalian kalau bisa menggunakan AI pada medical service seperti kayak kami-kami ini. Mungkin boleh yang lain yang jawab. Yang diharapkan oleh kalian ini sebenarnya saya biar tahu juga sih audiens itu ngarepnya apa. Kalau dari saya ya karena kebetulan tugas project akhir saya juga, karena saya mahasiswa akhir terus ada project akhir juga saya itu terkait biomedik. Nah kalau dari yang saya gambarkan itu AI itu bisa membantu terkait setidaknya membantu pihak tenaga medis itu lebih mudah untuk menganalisis dari si penyakit-penyakitnya sendiri kayak gitu dengan adanya kayak kronologis terkait medisnya dan segala macam kayak gitu sih kalau dari saya. Itu dari tenaga medisnya. Dari user, dari pasiennya yang diharapkan apa? Kalau dari usernya sendiri sih mungkin bisa membantu lebih cepat tanggap juga. Soalnya takutnya kayak semisal kita kan sekarang udah meluas banget AI masif gitu. Bisa saja kayak ada di desa-desa itu bisa menggunakan AI ini. Kita nggak harus secara langsung ke dokternya banget gitu. Jadi dengan adanya AI itu bisa ada bantuan dari AI terus juga ada nerahubung tentunya tetap tenaga medis untuk user supaya kita tidak terlalu jauh untuk harus ke kota lah atau kemana lah kayak gitu sih. Iya itu dia jawaban yang saya harapkan beneran, benar. Tepuk tangan. Tepat sekali. Itulah namanya presisi AI. Apa ulang? Nah, itu yang tadi Bapak Prof bilang terarah, fokus gitu loh. Nah contohnya gini nih, ini harapan saya di masa depan sih. Tapi menurut saya kayaknya udah ada deh. Ini saya pakai jam tangan digital. Yang bisa memantau suhu tubuh saya, tensi saya, detak jantung saya, nafas saya, at least tanda vital saya. Ya. Nah saya berharap jam digital saya ini bisa terhubung nanti ke anak saya tuh yang lagi lomba futsal. Sama anak saya satu lagi Joseph yang lagi belajar di sekolah. Mungkin mereka juga punya pakai ini. Jebret tiba-tiba misalnya amit-amit. Tapi misalnya tiba-tiba anak saya Bona atau anak saya Joseph
cedera atau demam tinggi. Tut 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 bunyi di saya. Tut 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 tut, tut gitu. Saya bisa lihat tet, Joseph suhunya 39,5. Cetet. Bona tiba-tiba skala nyerinya di angka 9, dia heart rate-nya tiba-tiba 120, dia tiba-tiba nafasnya cepat di angka 25. Begitu saya tekan tet, datanglah ambulans menemui mereka. Jadi gurunya nggak usah capek-capek nelfon saya, halo mami, ini Joseph demam, boleh enggak. Itu yang saya harapkan. Seperti yang tadi dibilang, presisi. Ya, gitu loh. Langsung AI-nya langsung bekerja. Langsung lah medical service-nya datang, mungkin bawa gips, bawa tandu, bawa obat demam, bawa cairan infus. Langsung terhubung dengan alat-alat apa yang perlu di ambulan pada kasusnya anak dokter Ervina saat ini mengalami demam. Nah itu, gitu. Nah jadi slide berikutnya saya. Nah ini tadi. Oke. Nah presisi itu tadi gitu loh. Profil pasiennya, ya kan. Nanti yang datang ke Bona Mitra ini mayoritas laki-laki atau perempuan. Range umurnya berapa. Mayoritas mereka ini tinggalnya di mana. Ya. Bona Bojongsong bisa beda sama Bona Balenda. Bona Balenda bisa beda sama yang di Yogyakarta. Nah aku pengen AI ini begitu nanti presisi yang terarah. Kalau perlu bulan segini penyakitnya lagi banyak apa sih? Ini kan lagi banyak banget nih karena lagi pancaroba, asma lagi banyak, ispa lagi banyak. Itu pasien itu aja. Nah ketika kita tahu bulan sekian pasien lagi banyak asma. Kita lihat dia rumahnya ada di mana. Kita jemput bola aja. Kita bisa nih ngadain program nebulizer misalnya. Atau misalnya lagi musim hujan. Biasanya kalau musim hujan apa sih? Demam, berdarah ya kan. Tiba-tiba hasil darahnya semua trombositnya di bawah normal. NS1-nya positif. Mayoritasnya pasiennya apa nih? Apakah ibu-ibu, anak-anak atau memang semua? Rumahnya di mana? Ya kan? Langsung AI-nya bekerja di situ untuk menentukan target market dan segmen market gitu loh. Jadi kita langsung tahu, oh kita bikin pelayanan untuk infus, kita bikin pelayanan untuk paket obat gitu. Nah itu ditentukan oleh AI, artinya tepat sasaran. Itu yang namanya presisi. Nah nanti ke depannya juga kalau memang pasien-pasien ini setia nih sama Bona Mitra nih, dia setia USG anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak beneran. Di Jelekong itu anak pertama sampai anak ke-6. Anaknya 6, USG-nya di Jelekong. Ini orang brojol tiap tahun gitu loh. Itu AI-nya nanti bisa tahu gitu loh mana pasien-pasien emang setia. Nah kita kasih reward aja. Tapi rewardnya jangan disuruh brojol lagi sih. Mungkin yang lain gitu ya. Rewardnya mungkin kalau anaknya laki-laki ya dikasih kitan lah gratis atau bayi gitu loh. Ya, jadi bisa spesifik gitu loh. Ini dia misalnya setia banget scaling gigi atau pasang orto gigi di Bona Mitra. Ya nanti kita kasih rewardnya misalnya apa, bleaching misalnya. Jadi AI itu bisa membantu untuk ini ya Pak Rizal ya. Ya Pak ya, kayaknya Bapak yang lebih expert di bidang ini. Kalau ini harapan-harapan dari kami gitu loh yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan memang kami sudah menerapkan ya, itu tadi yang apa tuh namanya language apa Pak tadi chatbot itu NLP kalau nggak salah ya, NLP ya. Ini udah kami terapkan sih, ada chatbot. Itu kayaknya rata-rata semua sekarang ini udah pakai chatbot ya teman-temannya. Mau kita berobat kemanapun pasti diarahkan. Mau ke cabang mana, mau ketemu sama dokter siapa, mau dibantunya apa, pakai BPJS atau asuransi atau umum pribadi. Nah itu sudah kami lakukan dan kami juga dengan BPJS itu rekam medis kami yang ASIS tadi itu sudah terbridging dengan sistem JKN ya gitu. Dan memang kami itu punya akses usernya gitu. Jadi ada yang hanya boleh manajemen yang buka, ada yang boleh owner yang buka, ada yang hanya boleh keuangan, kasir, apotek, perawat, dokter dan sebagainya. Nah ini saya turun aja ya. Mas Farli benar ya kayak begini tampilannya sebelum ini. Nah ini biasanya yang ngelihat manajemen nih. Berapa jumlah pasien yang datang, ya kan?
jumlah pasien umum, pasien gigi, pasien dokter anak, ya kan? Pendapatan bulan ini berapa? Ini saya tutupin rahasia perusahaan, guys. Oke. Terus rata-rata pelayanan pasien itu berapa? Berapa menit dilayaninya? Waktu tunggunya berapa? Pasien baru bulan ini berapa? Ya kan? Obat berapa gitu loh. Itu sudah ada, kami sudah melakukan ini ya. Thank you buat Asis ya. Nanti dikembangin lagi ya. Nah ini IMR dokternya. Ini kebetulan nama saya nih. Ini waktu saya praktek nih tanggal 29. Saya masih praktek kok teman-teman. Yang mau berobat sama saya boleh. Tapi kalau bisa jangan sakit lah ya. Kita ketemu di mana gitu ya. Nah ini pasien saya ada berapa saya bisa lihat. Terus kalau saya iseng. Ini cabang klinik. Ini Bonamitra Bojongsoang. Kalau saya mau ngeliat real time saat ini juga saya bisa buka. Cetek cabang Jelekong atau cabang Cikoneng. Dokternya siapa, pasiennya udah berapa, pembayarannya BPJS atau asuransi atau umum. Real time saat ini saya bisa lihat sebenarnya gitu loh. Dan itu berjalan terus setiap hari nonstop sampai, bukan nonstop sih, sampai kliniknya tutup. Oke lanjut. Nah ini yang saya kepengennya itu nanti AI itu bisa otomatis ngisi ini gitu loh. Kalau alatnya bisa sudah tersambung dengan internet. Gitu. Ini biasanya perawat nih yang ngisi. Jadi pasien datang perawatnya ngisi suhunya berapa, tensinya berapa gitu kan. Oke, nah ini dokternya yang ngisi nih dan ini tersimpan. Nah ini kayaknya beneran pasiennya dokter Ian sih. Ini salah satu dokter kami ya yang di Bojongsoang. Nah ini keluhannya apa, pemeriksaan fisiknya bagaimana, diagnosisnya apa, sampai obat yang dibawa pulang apa. Nah ini terekam semua sehingga pasien tuh nggak usah capek-capek lagi gitu loh. Bahkan nanti laboratorium hasil labnya juga nanti bisa terekam, hasil ronsennya juga harusnya bisa terekam, itu yang kami harapkan. Nah ini apotik, kasir, ya kan, itu tadi yang saya bilang. Kita dengar dulu ya. Ini sistem AI yang nanti bakal kami kembangkan. Selamat siang, Mas keluhannya Ini apa? Saya batuk udah 2 minggu dok. Sekarang malah demam tinggi. Dahaknya juga banyak tapi susah keluar. Catat lah. Akhir-akhir ini Mas sering kecapean nggak? Tidurnya cukup, makan teratur atau ada kemungkinan kehujanan? Iya dok, saya sering begadang, tidur paling cuma 4 jam, dan makan juga nggak teratur. Terus sering kehujanan pas naik motor pulang kerja, soalnya sekarang lagi musim hujan. Wah, itu bisa memperparah kondisi. Sekarang Mas banyakin istirahat ya. Tidur minimal 6-8 jam per hari, minum air putih 3-4 liter biar dahaknya encer. Saya kasih antibiotik dan obat pengencer dahak. Nanti juga kita lakukan nebulizer. Kontrol lagi 3 hari ke depan ya Mas. Kalau belum membaik, kita evaluasi lagi. Baik, terima kasih. Habis itu kita generate pakai AI. Keluar deh, diagnosisnya apa, subjektifnya apa, nanti dokternya yang memilih buat diagnosisnya. Nah nanti plansnya itu keluar medikamentosa atau non medikamentosa. Medikamentosa tuh obat-obat, non medikamentosa yang tadi tidurnya harus cukup, minum airnya cukup. Dokter-dokter harus bisa mengedukasi seperti itu. Itu selalu saya bilang ke dokter-dokter yang di Bonamitra. Tuh. Ya, dan itu kami selalu rapatkan terus dievaluasi terus-menerus. Nah, gitu ya. Kemudian yang sudah terbridging dengan JKN itu seperti ini gitu ya. Jadi pasien yang tadi asisnya sudah dimasukin, kita masukin langsung itu masuk ke sistem JKN online dari BPJS. Dan udah keluar itu nanti diagnosisnya apa, keluhannya apa, terapi obatnya apa, non obatnya apa. Nah, ini ada lagi prosedur yang lain. Ini tentang pemeriksaannya, misalnya USG. Nanti langsung keluar tuh ICD-10-nya, ICD-9-nya apa. Nah ini lebih ke arah kami sih, user dari medisnya. Karena kami diharuskan untuk memasukkan ICD-9 kalau ada prosedur. Memang ribet banget loh zaman sekarang ini. Tapi nggak apa-apa, itu memang harus kita lalui. Oke. Ini untuk hasil laboratorium. Nah misalnya pasiennya dicek lab. Ya kan? Nah nanti filenya tinggal kita klik aja, input, oke langsung keluar datanya, jeng-jeng. Jadi nggak perlu di input manual lagi gitu ya, Suster Mutia dan Suster Sylvia.
Gak capek kan? Nah jadi bisa ketahuan nih pasiennya kenapa sebenarnya. Gitu. Keren banget nih Asisnya, tepuk tangan buat Asis dong. Tuh ya. Terus oke ini sebenarnya kami udah rapat dengan FIT ilmu terapan dan mumpung lagi ada orang Asis juga di sini dan mumpung juga ada orang biomedik di sini. Ya kami ke depannya udah pasti mau yang terintegrasi dong supaya bisa booking online nih untuk pasien-pasiennya. Perkiraannya jam berapa dia bisa datang, antriannya udah nomor berapa antrian lagi, atau antrian udah kelewat atau belum, sisa waktu pasien yang bisa dilayani, pemilihan dokter dan jam layanan, slot jumlah pasien yang bisa dilayani di hari tersebut. Itu kami pengen banget ke depannya begitu. Lalu juga kalau misalnya dia mau periksa lab atau home care, bisa lebih terjadwal dan bisa tahu jam berapa bisa dilayani. Nah nomor 5 ini harus ada pembatasan juga sih. Pasien bisa melihat resume medis milik pribadi karena ini terbentur juga dengan peraturan Kemenkes kalau nggak salah tentang rekam medis ya, tentang kerahasiaan rekam medis karena sebenarnya rekam medis itu confidential. Jadi paling pasien poin 5 ini pasien paling cuma tahu dia terakhir datang tanggal berapa, ke Bonamitra yang mana, sama dokter siapa dan dikasih obat apa. Paling itu sih. Kemudian juga nah, kalau ada inform consent bisa ditandatangan secara digital. Karena sekarang ini apapun tindakannya kita harus pakai inform consent. Mau disuntik, mau diperiksa darah, mau ngasih obat kejang ke anak, mau di nebulizer, mau diinfus, semua harus pakai inform consent. Gitu ya. Lalu, oke, kalau yang ini pasiennya itu sebelum datang enaknya tuh dia udah bisa nulis dulu keluhan sama layanan yang diminta. Gitu ya, yang tadi udah. Nah ini juga nih obat-obatan apotik karena Bonamitra kan punya apotik ya. Dan sekarang ini saya lihat apotik itu makin gak banyak orang yang datang di tempat, itu jarang. Termasuk saya juga kalau lagi di luar kota gitu ya. Maunya paling pakai aplikasi kan. Aplikasi apapun lah yang ada, entah Halodoc, entah Grab, entah apapun lah. Nah kami berharap Bonamitra juga begitu, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pelayanan pengantaran. Ada tuh salah satu apotik di dekat sekolah anak saya. Ya, dia sepi banget, gak ada orang yang datang. Tapi begitu saya lihat, itu semua box pengiriman online semua. Jadi saya lihat sekarang ini kayaknya memang udah bergeser, udah jarang banget ada yang datang beli langsung tuh jarang. Tapi semua lewat aplikasi. Nah AI bisa masuk di sini juga nantinya gitu loh. Ya, kemudian telemedicine. Tapi telemedicine kepada dokter ini harus ada pembatasannya. Gak semua langsung bisa karena bisnis kesehatan kayak kami ini kami tetap harus periksa langsung gitu loh. Ini tangan, kuping tuh harus kerja. Ya, itu saya maksud saya boleh telemedicine. Tapi kayaknya untuk benar-benar lebih akurat ya harus datang langsung sih gitu. Karena kan pasien itu harus dilihat langsung. Ya kalau kayak saya yang udah 15 tahun jadi dokter gitu ya. Begitu pasien masuk ke ruangan saya kurang lebih bisa tahu sih. Padahal dia belum ngomong apa-apa. Saya kurang lebih bisa tahu ini pasien kayaknya demam, batuk, atau mungkin dia lagi diare, atau mungkin dia sakit perut. Padahal dia belum ngomong apa-apa. Begitu dia masuk saya langsung tahu. Karena apa? Kita diajar dari dulu itu inspeksi dulu. Diinspeksi. Setelah diinspeksi pasien duduk ngobrol kan. Setelah pasien ngobrol itu namanya anamnesis. Oh dapet nih keluhannya, demam, batuk, pilek, diare, sakit perut. Ya tiap hari makan seblak 5 bungkus ya kan. Tiap hari ngerokok 10 bungkus ya kan. Tidurnya jam 1 pagi, bangun jam 4 sholat subuh ya kan. Terus habis itu bimbingan lagi sama Prof Rizal. Bimbingannya lagi harus diulang lagi ya kan. Gimana gak sakit ya kan. Pada waktu pemeriksaan, auskultasi ya kan, dipegang dulu ya kan. Kita harus lihat gerakan dadanya gimana. Bising ususnya gimana, suara nafasnya gimana. Nah saya berharap ke depannya itu ada tools yang bisa langsung saya meriksa nih pasien. Jebret terhubung sama internetnya gitu loh. Jadi saya gak perlu capek-capek lagi ngetik. Jadi langsung saya cek, oh ini auskultasinya suara nafasnya vesikuler, bising ususnya meningkat. Nah itu langsung masuk ke sistemnya. Nah, itulah saya harap nanti AI ke depannya begitu. Tetap kita yang mengoperating, AI itu hanya tools untuk membantu. Seperti yang tadi Prof Rizal bilang. Oke lanjut, absensi karyawan juga. Nah ini, itu namanya Internet of Things yang tadi saya bilang.
Jadi dari hasil pemeriksaan misalnya tensi, saturasi langsung terhubung ke internet dan di AI generate. Oke, ini aplikasi Bona Mitra, ini sempat ada tapi ya kami berusaha untuk mengembangkan lebih baik lagi. Tapi sekarang aplikasinya lagi nggak aktif, jujur aja. Websitenya juga sempat ada. Nah ini makanya kami udah ngobrol-ngobrol kemarin sama ilmu terapan ya. Berharap semua pakai WhatsApp satu pintu gitu ya. Websitenya nanti mungkin profil dokternya, layanan kliniknya, unique selling point masing-masing klinik. Terus testimoni dari pasien dan lain-lain dan lain-lain. Nah ini kalian cari sendiri aja lah ya, malu. Nah ini ya puji Tuhan juga kami kemarin dapat penghargaan dari Mark Plus sebagai entrepreneur corporate ya. Ini yang ngasih langsung owner direktornya sih. Tuh. Oke. Nah ini kemarin udah ya dengan FKS, dengan ilmu terapan juga udah. Mungkin ke depannya nanti ya menyusul fakultas-fakultas yang lain ya. Nah ini yang kemarin tadi saya bilang, ini Bupati tahun 2018 sih. Oke, if you can control your ambition, you won't overextend yourself. If you do not overextend, you will not harm your health. If your health is good, your mind becomes balanced easily. If your mind is balanced, you will find happiness in little things. Ya maksudnya, teman-teman hidup ini gak usah ambisi-ambisi banget lah. Boleh, planning boleh, merencanakan boleh. Tapi yang paling pentingnya kesehatan mental dan fisik kita kok. Ya, saya juga jadi orang gak usah ngotot-ngotot banget. Makin kita ngotot makin gak dikasih sama yang di atas. Makin kita let it go, let it flow, makin dikasih. Saya juga selama ini banyak jadi seorang ibu kok. Kayak saya sebenarnya kalau mau ngekeh di Bona Mitra, kayaknya tahun segini udah punya klinik 20 kali. Tapi kenapa klinik saya baru 6? Karena saya gak terlalu ngekeh gitu loh. Saya lebih banyak main sama anak saya melihat perkembangan mereka. Tapi makin begitu Tuhan kasih aja kok rezekinya gitu ya. Your mind harus balance, okay? Just because something you desired did not happen, it doesn't mean that the effort you put in was meaningless. Ya, kalau misalnya kamu nggak tercapai nih, bukan berarti usaha kamu itu nggak bermakna. The experience and knowledge you gain through the process will be useful to you in other ways, even if you fail. Jadi apapun yang udah kalian lakukan, pasti berguna kok. Pasti ada gunanya. Walaupun kamu nggak berhasil nih saat ini. If these words do not resonate with you at this very moment, the day will come when you will be thankful for that experience. Jadi teman-teman kita nggak tahu apa yang ada di depan. Kalau satu pintu tertutup, pintu lain pasti kebuka. Kalian udah dengar cerita saya tadi, saya gagal, bukan gagal, saya nggak dikasih Tuhan jadi spesialis, itu move on-nya lama loh. Kenapa sih gue gak jadi spesialis? Si itu udah jadi spesialis, si ini udah PPDS, gue dulu nilainya lebih bagus dari mereka. Mereka bisa, gue enggak, lama. Tapi lihat Tuhan membuka saya pintu yang lain, saya tiba-tiba mendirikan Bona Mitra, ngasih apa sih? Lapangan pekerjaan. Banyak orang yang bisa kerja. Yang kedua, udah pasti memperbaiki taraf hidup masyarakat Kabupaten Bandung dan Yogyakarta, terutama di bidang health, ya kan? Yang ketiga, ternyata saya bisa di sini berdiri sama teman-teman, bisa ketemu Prof. Suwo, bisa kolaborasi sama Telu. Jadi banyak pintu-pintu yang dibukakan. Ketemu Mas Farli sama Mbak Tika, ini orang-orang yang hebat banget loh ini, luar biasa loh. Di video call sama Menkes. Mungkin kalau saya nggak jadi owner Bona Mitra, belum tentu saya di video call sama Menkes. Iya kan? Itu Menkes loh, orang nomor 1 tentang kesehatan di negara ini loh. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, kerjakan apa yang menjadi bagian kalian, turut sama kehendak Tuhan, itu penting loh. Tapi kalau misalnya suatu hari nanti nggak dibukakan ini, gak usah kecewa-kecewa banget lah. Ada pintu lain yang dibukakan. Setuju ya? Apalagi, oke ini anak saya, ya ini saya orang Batak ya nih. Tahun lalu kami berkesempatan mengunjungi Sumatera Utara, bagus ya. Oke, bagus ya Danau Toba, danau kebanggaan bangsa Batak. Ya, anak saya Bona Joseph, ini juga Sabtu kemarin alhamdulillah meraih juara spelling bee, si kakaknya dan si adiknya juga juara. Ya puji Tuhan lah.
jadi anak-anak yang berbakti. Oke, ini cabang-cabang saya semua, anak-anak saya semua, kurang lebih karyawan saya kalau nggak salah udah ada 70, digabung sama dokter udah ada 115 orang yang bisa dapat kerja, bisa makan dari Bonamitra. 오케이, 제 발표는 여기까지입니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 질문이 있으면 모데라tor께서 모르겠습니다. 오케이, 감사합니다. 谢谢大家的关注. 사랑해요. Tepuk tangan. Keren. Wah, tadi ya nyebutin moderator, tapi saya nggak tahu sisanya ngomong apa ya. Tapi semoga yang bagus-bagus. Oke, rekan-rekan sudah masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka 3 penanya terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita buka penanya yang lainnya. Untuk rekan-rekan yang ada di Zoom, silakan boleh diajukan pertanyaannya. Nanti kita akan bantu untuk dibacakan pertanyaannya untuk